Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Febrianti dari kelompok 6. Pada kali ini kita akan membahas mengenai investasi keuangan syariah. Investasi dalam keuangan syariah itu merupakan salah satu sektor yang sudah berkembang pesat di kalangan industri keuangan global. Jadi dengan melihat populasi umat yang terus bertambah dan kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, menjadikan investasi syariah ini alternatif yang sangat menarik bagi para investor muslim dan juga non-muslim yang mencari investasi yang etis dan juga bertanggung jawab. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kriteria investasi sesuai syariah, di mana di dalam Islam, investasi itu tidak hanya berfokus kepada keuntungan finansial saja, tetapi juga pada keberkahan dan juga dampak sosial yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tersebut. Jadi, prinsip-prinsip syariah ini menekankan pentingnya etika dalam investasi, di mana setiap kegiatan ekonomi yang harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh syariat Islam. Salah satunya yaitu adalah, yang pertama adalah larangan riba, di mana di dalam konteks ekonomi Islam ini merujuk pada keuntungan yang diperoleh tanpa kerja nyata, usaha, risiko yang sah seperti dalam sistem bunga bank. Yang kedua, adanya larangan goror atau biasa disebut dengan ketidakpastian yang sangat berlebihan. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini merujuk kepada aktivitas yang melibatkan ketidakpastian, penipuan, spekulasi. Contoh-contoh dari goror ini biasanya kita dapat temui dari kontrak-kontrak yang tidak jelas atau penuh ketidakpastian. Yang ketiga adalah larangan maisir atau perjudian. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini merujuk pada investasi yang sesuai dengan syariah harus bebas dari aktivitas yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam, yaitu tadi adalah maisir atau perjudian. Nomor 4, yaitu adalah larangan keterlibatan dalam bisnis yang haram seperti alkohol, judi, dan produk yang berbasis haram atau babi. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini merujuk pada larangan terhadap investasi yang terlibat dalam sektor-sektor yang diharamkan. Jadi, pada dasarnya investor muslim itu harus dapat memastikan bahwa investasi mereka bukan hanya menguntungkan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Jika tadi kita telah membahas kriteria investasi sesuai syariah, kali ini kita akan membahas mengenai panduan dalam memilih investasi yang halal. Yang pertama adalah menjalankan due diligence atau uji tuntas atau pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi, investor itu harus menjalankan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap instrumen investasi yang akan mereka pilih. Jadi hal ini itu melibatkan analisis yang mendalam terhadap laporan keuangan dan juga aktivitas bisnis dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk apa? Yaitu untuk memastikan bahwa mereka itu tidak terlibat dalam sektor-sektor yang dilarang oleh syariat Islam, seperti alkohol, perjudian, atau industri hiburan yang tidak etis. Yang kedua adalah memperhatikan dampak sosial yang dihasilkan dari investasi tersebut. Jadi untuk penjelasan ini, investor itu disarankan untuk selalu mendukung sektor-sektor yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Itu juga tidak luput harus sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya keuntungan individu saja. Yang ketiga adalah memastikan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi investasi harus diperlakukan secara adil dan tidak ada yang dirugikan secara sepihak. Yang keempat adalah keterbukaan dalam laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Jadi untuk hal ini itu adalah mengacu kepada transparansi atau keterbukaan dalam laporan keuangan dan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Untuk kenapa hal ini dilakukan? Agar seorang investor itu dapat memahami dengan jelas bagaimana sih dana mereka itu digunakan untuk apa dan seperti apa. Yang kelima adalah tanggung jawab moral dan sosial. Jadi investor ini juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan materi,
tetapi juga sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara lebih luas. Baik, kali ini kita telah masuk kepada jenis-jenis instrumen investasi syariah. Jadi memang jika kita melihat investasi syariah ini telah berkembang pesat sebagai alternatif yang menarik bagi investor yang ingin tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan mereka. Jadi pada dasarnya instrumen investasi syariah ini dirancang khusus untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut tidak melanggar ketentuan syariah. Jenis-jenis instrumen investasi syariah itu meliputi berbagai macam produk yang dapat diakses oleh investor, mulai dari saham syariah, suku, hingga reksadana syariah. Yang pertama adalah saham syariah. Jadi saham syariah ini merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang paling populer di kalangan investor muslim. Saham syariah ini merujuk pada saham-saham perusahaan yang operasional dan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi perusahaan harus mematuhi kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas pengawas syariah. Yang kedua ada suku. Suku adalah instrumen pembiayaan yang berbasis pada aset real dan tidak melibatkan atau mendasari hal-hal pembayaran yang berbau dengan bunga. Suku juga diterbitkan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi keuntungan dari aset yang mendasari penerbitan suku tersebut. Suku juga dapat diterbitkan dengan menggunakan aset seperti infrastruktur, properti, atau peralatan sebagai dasar dari suku. Yang ketiga ada reksadana syariah. Jadi reksadana syariah ini merupakan salah satu wadah investasi yang mengumpulkan dana dari sejumlah investor. Dan kemudian ketika telah selesai dikumpulkan, maka diinvestasikan dalam berbagai macam instrumen syariah seperti saham syariah, suku, dan juga investor dapat menginvestasikannya pada instrumen pasar uang syariah. Yang pertama kita masuk kepada metode analisis investasi dalam konteks syariah. Yang pertama adalah analisis fundamental syariah. Jadi pendekatan pada analisis fundamental syariah ini digunakan untuk menilai suatu nilai intrinsik pada suatu perusahaan berdasarkan kinerja keuangannya, manajemennya, posisi kompetitif, serta prospek pertumbuhan di masa depan. Jadi dalam konteks ini, analisis fundamental ini menekankan pentingnya memastikan bahwa perusahaan yang dianalisis itu mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek operasionalnya. Yang kedua adalah analisis teknikal syariah. Pada analisis ini digunakan untuk memprediksi pergerakan harga aset dengan menganalisis data harga historis dan juga volume perdagangan. Pendekatan ini biasanya itu digunakan oleh investor yang memang pada dasarnya hanya untuk jangka pendek saja, yang mencari keuntungan dari fluktuasi harga pada pasar modal. Namun dalam investasi syariah, analisis teknikal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena kenapa? Terdapat risiko jatuh ke dalam spekulasi yang sangat dilarang oleh Islam. Yang ketiga adalah kombinasi analisis antara fundamental dan teknikal. Jadi yang ketiga ini adalah gabungan daripada penjelasan yang pertama dan juga penjelasan yang kedua, di mana gabungan antara analisis fundamental dan juga analisis teknikal syariah. Banyak para investor syariah yang menggabungkan analisis fundamental dan juga teknikal untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai suatu aset. Analisis fundamental membantu dalam menilai nilai intrinsik suatu perusahaan dan juga prospek jangka panjangnya. Sementara analisis teknikalnya membantu dalam mengidentifikasi waktu yang tepat untuk membeli atau menjual aset tersebut. Yang kedua adalah teknik penilaian dan evaluasi investasi syariah. Penilaian dan juga evaluasi investasi syariah ini merupakan bagian penting dari proses investasi syariah. Jadi,
Pada teknik ini itu merupakan bagian dari finalnya antara struktur awal sampai ke tahap ini, di mana pada tahapan ini itu adalah menilai kinerja keuangan perusahaan atau instrumen investasi. Jadi evaluasi ini itu mencangkup aspek-aspek etika dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang pertama adalah penilaian berdasarkan rasio keuangan. Yang kedua adalah evaluasi aktivitas bisnis perusahaan. Jadi evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam sektor-sektor yang diharamkan oleh syariah. Strategi diversifikasi investasi syariah. Yang pertama, pentingnya diversifikasi dalam portofolio investasi syariah. Diversifikasi merujuk pada upaya menyebar investasi ke berbagai jenis aset.